berfokus pada seorang detektif paling terkenal di dunia, yang pasti sudah banyak dikenal semua orang. Tidak lain ialah Sherlock Holmes. Pada bagian ini, Holmes bersama polisi sedang mencoba untuk menggagalkan sebuah ritual penumbalan yang dilakukan oleh seseorang yang katanya sakti, di mana kita akan langsung disuguhkan dengan sebuah skill atau kemampuan langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Di mana Holmes mampu memprediksikan setiap gerakan musuh dan cara untuk menyerang balik dengan sangat akurat. Bahkan bisa memprediksikan setiap kerusakan dan berapa lama luka tersebut akan pulih. Dan saatnya tiba, Holmes pun langsung mengeksekusi lawan dengan sangat cepat dan sesuai prediksinya. Kemampuan ini bernama hipotesis prediksi. Selesai melumpuhkan satu penjaga, tak lama muncullah seorang dokter bernama Watson, di mana Watson ini adalah sahabat dekatnya ketika masih main di zaman dahulu. Sementara si pria sakti tengah menganukan tumbalnya, Holmes dan Watson pun terlibat perkelahian dengan para anak buah si sakti. Hingga saat Watson akan mendekatinya, tiba-tiba Holmes mencegahnya, karena ada sesuatu yang tak terlihat di tangan si sakti. Karena ada sebuah senjata seperti jarum panjang yang terbuat dari material transparan, entah kaca atau akrilik. Namun Holmes bisa melihatnya karena dia sudah meneliti benda tersebut selama bertahun-tahun. Si sakti ini bernama Blackwood, seorang paranormal atau dukun. Apapun sebutannya, Blackwood sudah sangat merugikan dan membuat korban berjatuhan akibat ritual sesatnya tersebut. Dan inilah Sherlock Holmes. Dia adalah seorang detektif yang memiliki IQ tinggi, di mana dia memandang semua hal dengan perspektif yang berbeda, sehingga membuatnya terlihat aneh untuk kebanyakan orang. Holmes sendiri tidak terlalu suka cahaya karena terang membuatnya sulit berkonsentrasi. Selain itu, Holmes sangat tertarik dengan hal-hal baru, dan itu dibuktikan saat dirinya mencoba untuk membuat sebuah alat yang bisa meredam suara tembakan, alias peredam yang ada pada zaman itu belum ditemukan. Tak hanya itu, kecerdasan dan analisa Holmes juga membuat hubungan Watson dan tunangannya sedikit meruncing, akibat Holmes yang mencoba untuk menganalisa dan menyebutkan berbagai hal tentang tunangannya, di mana dia tersinggung karena hal itu dan pergi meninggalkan mereka berdua. Selain Holmes seorang peminum berat, dan dia juga hobi melakukan tarung bebas semacam Fight Club, di mana dia taruhan dan bertarung sendiri untuk sekedar mengisi malam suntuknya. Holmes terlihat bertarung dengan lawan yang berbadan lebih besar, di mana dia terlihat nampak cukup kesulitan. Hingga saat Holmes tersungkur, dia melakukan hipotesis prediksi yang membuat lawannya kalah, dan itu cukup membuat semua penonton terdiam. Di penjara sendiri terjadi suatu fenomena aneh ketika seorang sipir tiba-tiba merasa terbakar, yang nampak seperti diguna-guna oleh Blackwood. Untuk kemudian Blackwood meminta agar dirinya bisa bertemu dengan Sherlock Holmes. Entah apa tujuannya ingin bertemu dengan Holmes, tapi semua sipir dan para napi sangat takut untuk berada di dekat Blackwood. Saat sudah bertemu, kita bisa melihat Blackwood membuat gambar-gambar aneh di dinding yang nampak seperti mantra untuk sebuah ritual. Namun hal itu ternyata tidak membuat Holmes takut sedikit pun. Karena harus kalian tahu bahwa sebagai seorang detektif, Holmes selalu berpikir secara rasional dan serba masuk akal. Dan tujuan Blackwood mengundangnya adalah untuk meyakinkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara logika. Tak lama setelah itu, Blackwood pun dihukum gantung atas perbuatannya dan dipastikan sudah meninggal dunia. Kembali ke Holmes yang dikejutkan dengan kedatangan salah satu wanita idamannya bernama Irene, di mana si Irene ini merupakan seorang pencuri yang sekarang bekerja untuk seseorang yang misterius. Irene pun mendapat perintah dari majikannya untuk memberikan surat tugas untuk Holmes, di mana majikan si Irene ini ingin agar Holmes mencari seorang ilmuwan yang bisa menciptakan sebuah alat yang dapat mengubah dunia, dan Holmes dibayar mahal dengan itu. Penasaran dengan majikan Irene, Holmes pun menyamar sebagai seorang gelandangan, di mana dia dikejutkan saat melihat sebuah senjata keluar dari tangan majikannya si Irene. Yang mana Holmes akhirnya sadar bahwa orang tersebut bukanlah orang sembarangan. 3 hari setelah kematian Blackwood, semua orang pun digemparkan dengan pemakaman Blackwood yang sudah hancur, di mana salah satu saksi mengatakan bahwa dia melihat Blackwood bangkit dari kubur. Dan saat peti matinya dibuka, ternyata itu bukanlah jasad Blackwood, melainkan jasad si ilmuwan yang sedang dicari oleh majikannya Irene. Dan di saat semua orang ketakutan dan berpikir tentang hal-hal gaib, seperti menganggap bahwa Blackwood menggunakan Edo Tensei
dia justru memandang ini dari perspektif yang berbeda dan ingin mencari jawaban atas penjelasan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Holmes pun pergi ke alamat jasad pria di peti tersebut yang bertempat di semacam laboratorium yang dipenuhi dengan berbagai alat percobaan. Dan tak lama muncullah 3 orang yang sedang akan membakar tempat tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Di sini terjadi perkelahian di mana Holmes sedikit kesulitan melawan salah satu orang berbadan besar. Namun dengan kecerdasannya, Holmes pun mampu menghindar berkali-kali sampai tiba di sebuah tempat pembuatan kapal. Holmes pun hampir saja tewas terkena sambaran rantai kapal. Akibat kejadian itu, Watson dan Holmes pun ditangkap polisi, di mana Watson mendapat jaminan kebebasan dari tunangannya, sedangkan Holmes harus mendekam di penjara sampai penyelidikan selesai. Dengan kecerdasannya, Holmes pun melucu, di mana dia mengeluarkan jokes-jokes receh. Namun itu cukup untuk membuatnya aman dari para napi yang ada di sana. Tak lama, dia pun mendapat jaminan dari seseorang, di mana sang ajudan menjemputnya untuk menemui orang tersebut. Namun, Holmes harus memakai penutup kepala untuk menuju ke sana. Tiba di lokasi, orang tersebut pun meminta maaf dengan prosedur standar, karena tempat dan pertemuan ini sangat-sangatlah rahasia. Tetapi, lagi-lagi tidak ada yang bisa mengelabui sang detektif paling hebat yang pernah ada. Karena walaupun matanya tertutup, Holmes tetap saja bisa mengetahui kemana dia dibawa. Bahkan dia bisa menyebutkan jarak belokan dan rute perjalanannya dengan sangat amat detail. Dan tanpa pria itu memperkenalkan diri, Holmes pun sudah mengetahui bahwa pria itu adalah ketua dari sebuah kelompok persaudaraan yang bernama Kuil 4 Orde. Yang mana kelompok itu merupakan organisasi rahasia yang bergerak di bidang okultisme dan perguruan yang mempercayai adanya kekuatan sihir dan supranatural di dunia ini. Dan yang paling menarik adalah beliau merupakan ayah dari sang tukang sihir alias si Black. Akhirnya dia berkata bahwa Blackwood dulu dilahirkan dari wanita simpanannya, di mana wanita tersebut adalah seorang penyihir dan Blackwood lahir tepat saat dilakukan sebuah ritual. Beliau pun meyakini bahwa Blackwood memiliki semacam sihir yang sangat tinggi. Hingga saat dia mendengar berita tentang kebangkitan Blackwood dari kuburnya, dia sangat ketakutan dan khawatir jika beliau ikut tiba-tiba mendatangi dirinya. Dan tujuan beliau mengundang Holmes ke sana adalah untuk memintanya menghentikan Blackwood dan akan memberikan bayaran tinggi atas hal itu. Namun Holmes yang sangat idealis tentu saja tidak ingin diperintah dan diatur-atur oleh orang lain, meskipun itu adalah kliennya. Melainkan dia akan menghentikan Blackwood, tetapi bukan untuk ayahnya Blackwood atau si orang ini, melainkan untuk dirinya sendiri yang ingin membuktikan bahwa sihir dan semacamnya hanyalah omong kosong belaka. Esoknya, Holmes dan polisi pun datang untuk memeriksa, di mana Holmes menemukan sebuah pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan berisi jimat, yang merupakan tempat untuk melakukan ritual. Sementara itu, kita akan melihat salah satu anggota Kuil 4 Orde tengah berjalan di bawah gerimis hujan, yang mana ia bermaksud untuk menghadiri rapat pergantian ketua dari Kuil 4 Orde ini. Dan betapa kagetnya ia saat melihat beliau tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi ayahnya sekarang. Dan saat semua anggota menyetujuinya, beliau pun enggan organisasinya dipimpin oleh pemuda tersesat atau ahli sihir untuk kemudian mencabut pisaunya. Dan saat menembak, justru beliau malah terbakar dan akhirnya tewas jatuh dari atas gedung. Dengan kesaktiannya itu, Blackwood pun menyuruh semua orang untuk meminum air suci dari cawan, agar semua anggota tetap dalam lingkungan sihir hitamnya. Kembali ke Holmes yang mendapat petunjuk berupa lokasi yang dijadikan tempat diciptakannya alat yang mampu merubah dunia, di mana Blackwood dan majikan si Irene ternyata sama-sama menginginkan alat tersebut. Entah itu apa bentuknya, tapi yang pasti alat tersebut diyakini masih sangat-sangat asing pada masa itu, sehingga hal tersebut memancing penasaran semua orang. Termasuk Blackwood dan majikan si Irene ini pun pergi ke lokasi tersebut dan menemukan beberapa petunjuk seperti rancangan mesin tikus mati, botol bahan kimia, dan jasad hewan yang bergelantungan. Dan tiba-tiba muncullah Blackwood dari belakang dinding, di mana dia sudah mendapat alatnya dan memasang sebuah jebakan untuk Holmes dan Watson. Ternyata Irene mengikuti mereka berdua
dan berhasil tertangkap oleh anak buah Blackwood, di mana Holmes dan Watson harus secepatnya menyelamatkan Irene dari jebakan tersebut. Beruntung dia berhasil diselamatkan. Namun saat akan mengejar Blackwood, Watson pun tak sengaja menginjak ranjau yang membuat mereka bertiga harus terkena ledakan. Singkat cerita, Irene ternyata berhasil selamat dari kejadian itu dan terlihat menemui majikannya, di mana beliau menyuruh Irene untuk mendekati Holmes demi mendapatkan alat tersebut. Dan faktanya, Irene terpaksa melakukan tugas ini karena sebenarnya dia menyukai dan cinta kepada Holmes. Sementara itu, kita akan melihat Watson dirawat di rumah sakit, yang mana Holmes menyamar sebagai seorang dokter untuk melihat kondisinya. Dan tak lama muncullah tunangan Watson yang akhirnya mengetahui bahwa Holmes sedang menyamar. Atas kejadian tersebut, sang tunangan pun meminta Holmes untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebenar-benarnya, agar pengorbanan Watson tidak sia-sia. Merasa bersalah atas hal itu, Holmes pun pulang ke rumah dan menyendiri di dalam kamarnya, di mana dia mencoba untuk berkonsentrasi dan menghubungkan semua petunjuk dan informasi demi mendapat jawaban tentang apa tujuan Blackwood sebenarnya. Dan tanpa dibantu Jarvis atau teknologi hologram dari Stark Industries, Holmes pun mencoba mencari jawaban dengan melakukan ritual sesuai yang tertera di buku, dengan tujuan untuk memvisualisasikan semua petunjuk yang terkait. Keesokannya, Irene dan Watson terlihat sudah ada di sana, di mana mereka berdua bersedia untuk membantu Holmes menuntaskan kasus ini. Dan setelah bersemedi semalaman, Holmes pun akhirnya menemukan jawaban tentang semua yang terjadi, termasuk lokasi di mana Blackwood akan menjalankan misi selanjutnya. Tak lama, mereka pun kedatangan tamu, yaitu sang inspektur, yang berniat menangkap Holmes atas kejadian ledakan tempo hari. Yang mana Holmes menyuruh Irene dan Watson untuk kabur, sedangkan dia sendiri akan menyerahkan dirinya kepada sang inspektur. Dan ternyata bukannya dibawa ke kantor polisi, sang inspektur justru membawa Holmes ke kediaman ajudan Blackwood. Di mana Pak Inspektur ternyata adalah bagian dari organisasi Kuil 4 Orde. Namun bukan itu kejutannya, karena di balik semua ini, Holmes ternyata sudah selangkah lebih maju, di mana dia dengan sengaja menyerahkan dirinya agar bertemu dengan si ajudan ini, demi untuk mengetahui di mana lokasi Blackwood akan menjalankan misinya. Dan dari sepatu kotor, noda di celana, luka di ibu jari, dan aroma pada tubuh si ajudan, Holmes pun mampu menganalisa dan mengetahui di mana lokasi si ajudan dan Blackwood mempersiapkan misi selanjutnya. Holmes pun mampu melepaskan borgol di tangannya dan muncul di belakang si ajudan, dan kemudian melarikan diri dengan loncat dari atas gedung. Dan ketika dia mengatakan bahwa Sherlock Holmes selalu selangkah lebih maju, dia benar-benar serius mengatakannya. Karena Holmes sengaja menyerahkan diri, kemudian kong kali kong dengan Pak Inspektur, dan memintanya berpura-pura menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lalu dengan kunci yang diberikannya, dia pun mampu melepaskan borgol dan loncat di lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu, kita akan dibawa ke gedung parlemen, di mana Blackwood mengundang semua petinggi negara untuk mendeklarasikan tujuannya dan meminta mereka semua untuk mendukung visi dan misi Blackwood. Dengan penuh ambisi, Blackwood pun mengajak semua menteri memperluas kekuasaan London. Dan dengan sihir yang dimilikinya, dia pun berjanji akan melindungi mereka semua. Dan bagi siapa saja yang menentangnya, maka hari ini juga mereka akan menemui ajalnya. Saat sedang berkoar-koar, Holmes dan kawan-kawannya pun menyelinap ke ruang bawah tanah, di mana alat tersebut terletak di sana dan sedang akan diaktifkan. Dengan cepat mereka pun melumpuhkan para penjaga dan segera menonaktifkan alatnya. Namun nampaknya hal tersebut bukanlah HP Android kentang yang cukup dipencet tombol on-off-nya, karena alat tersebut dirancang untuk tidak bisa dihancurkan. Namun dengan kecerdasan yang Holmes miliki, alat itu pun berhasil dimatikan. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Holmes dan Watson bertarung, Irene pun mengambil satu komponen penting sesuai perintah majikannya,
yang mana dia langsung lari dan kabur dari sana. Di sisi lain, Blackwood dan ajudannya pun dibuat kewalahan ketika pemicunya tidak bekerja, yang mana dia langsung pergi meninggalkan sang ajudan bersama para menteri di sana. Kembali ke Holmes yang berhasil mengejar Irene, di mana si Irene mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud berkhianat, melainkan hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari sang majikan. Dan tiba-tiba Blackwood pun muncul, di mana dia langsung menjatuhkan Irene. Untuk kemudian terjadi duel antara dirinya dan Holmes, yang membuat Blackwood harus terikat pada sebuah tali dan bergantung di ujung konstruksi jembatan. Pada titik itu, akhirnya ia mengungkapkan semua misteri. Dari awal dimulai saat Blackwood berada di penjara, di mana dia dengan sengaja membayar seorang sipir untuk berpura-pura kesurupan atau merasakan terbakar, agar semua orang meyakini kekuatan sihir si Blackwood ini. Lalu saat dia bangkit dari kuburnya, sebenarnya ia menghancurkan makamnya dan hanya menggunakan perekat agar makamnya terlihat masih utuh. Selanjutnya, bagaimana ayahnya mati, ternyata Blackwood menggunakan ilmu modern. Ilmuwan berhasil menemukan semacam obat tumpuh yang diaktifkan oleh kombinasi tembaga dan air, yang mana Holmes menyadari itu saat dia melihat katak yang mati di laboratorium si ilmuwan. Kemudian untuk si anggota kuil 4 order yang tiba-tiba terbakar, ternyata Blackwood menggunakan semacam minyak tanah yang dia siram dari atas, seolah itu hanyalah gerimis air hujan. Dan senjata yang beliau pakai pun ternyata sudah direbut agar pelurunya kosong, namun dapat mengeluarkan percikan api yang membuat seluruh tubuh beliau terbakar hidup-hidup. Dan terakhir, inilah yang cukup rumit, di mana si ilmuwan berhasil menciptakan senjata kimia dari sianida yang disuling dari perut babi bagi para pengikut setianya. Beliau pun sudah memasukkan penangkalnya saat mereka semua minum air suci dari cawan yang dia berikan saat semua sudah tertangkap, dan Blackwood akan mati. Holmes pun menolongnya dan memutuskan tali yang terikat pada kakinya. Namun karena Blackwood pada dasarnya adalah orang jahat, dia pun justru berniat membunuh Holmes. Akan tetapi, keberuntungan tokoh utama lagi-lagi terjadi ketika beliau terperosok dan tewas tergantung di rantai jembatan. Setelah semua kejahatan Blackwood berakhir, Watson pun mengunjungi Sherlock Holmes di kediamannya, di mana Watson dan sang tunangan langsung dibuat terkejut ketika melihat Holmes tergantung. Ternyata Holmes sedang mempraktekkan bagaimana cara pengikut bisa bertahan dari hukuman gantung, yang mana sebenarnya terdapat sebuah rompi khusus semacam penyangga tubuh, di mana sang algojo sudah dibayar oleh Blackwood untuk mengaitkan tali gantungnya pada penyangga tubuh tersebut. Tak hanya itu, Holmes pun berhasil memecahkan misteri tentang bagaimana cara Blackwood bisa benar-benar terlihat mati dan tak memiliki detak jantung. Ternyata dia menggunakan sebuah toksin atau semacam racun tumbuhan yang disuling dari bunga Rhododendron ponicum yang berasal dari kawasan Turki. Yang mana jika toksin itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka dia akan mengalami kelumpuhan semua organ tubuh untuk sementara. Tak lama, datanglah seorang polisi untuk memberitahukan bahwa salah satu sersan di kepolisian mereka tewas akibat ditembak oleh sebuah pistol dengan peluru berkaliber kecil. Di mana Holmes langsung bisa menebak bahwa itu adalah majikannya si Irene. Yang mana Holmes sudah mengetahui bahwa majikan si Irene adalah Profesor Moriarty. Jika kalian penggemar novel Sherlock Holmes, pasti kalian kenal sosok profesor ini, di mana beliau ini adalah seseorang yang sangat cerdas, cermat, kalkulatif, dan manipulatif. Ia juga orang yang disegani di kalangan akademis. Bahkan beliau pernah berkata, jika Sherlock Holmes cukup pintar untuk menjatuhkan kejahatanmu, maka dengan senang hati aku akan melakukan hal yang lebih kepadanya. Dan setelah melakukan analisa lebih lanjut, bukan racunnya, melainkan alat penerima sinyal atau gelombang yang memang pada saat itu belum ada. Di mana Holmes mengatakan bahwa jika ada seseorang yang memiliki alat seperti itu, maka orang tersebut akan bisa mengendalikan sesuatu. Entah itu benda atau informasi yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan menariknya, jika kita melihat keadaan sekarang, kita bahkan sudah tidak asing lagi dengan remote TV, radio, ponsel, dan berbagai alat elektronik lain yang hampir setiap hari kita gunakan. Dan misi Sherlock Holmes selanjutnya adalah untuk menghentikan kejahatan profesor. Dan film pun selesai.